Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai corporation, dividend, dan retained earnings. Jadi, ada beberapa hal yang harus diketahui nih pas di dividend and retained earnings. Pertama itu dividen. Jadi, dividen itu ada dua bentuk. Yang pertama itu ada cash dividend, terus sama share dividend. Nah, ada 3 tanggal penting untuk pembayaran dividen. Pertama itu ada declaration, pengumuman, record, pencatatan, sama payment, pembayaran. Nah, untuk cash dividend dengan share dividend itu jurnalnya berbeda. Untuk cash dividend pada saat deklarasi itu jurnalnya cash dividend pada dividend payable. Sedangkan pas di recordnya dia itu no entry. Lalu pada saat pembayaran itu dia menjurnal dengan dividend payable dan cash. Sedangkan kalau di share dividend pada saat deklarasi atau declaration dia itu di debit share dividend sesuai dengan harga pasarnya saat itu, saat dia mengumumkan. Terus ada share premium, selisih antara harga pasar dengan par dari si share-nya. Lalu ada ordinary share dividend distributable atau bisa disingkat dengan OSDD. Nah, dia itu senilai harga parnya, pencatatannya. Sedangkan kalau untuk record itu dia no entry dan di tanggal payment pada saat pembayaran dia itu mencatat ordinary share dividend distributable atau OSDD yang senilai parnya itu. Terus kreditnya share capital ordinary. Karena kita membayar dividen itu dengan saham biasa. Jadi share capital ordinary kreditnya. Nah, lalu yang harus diketahui juga itu kita ada stock split atau share split. Nah, stock split itu apa sih? Jadi, stock split itu pemecahan jumlah lembar saham, di mana lembar sahamnya itu menjadi lebih banyak, dan nilai nominalnya atau parnya itu jadi lebih rendah. Lalu ada juga nih, namanya stock reverse. Nah, stock reverse itu kebalikan dari stock split. Kalau stock split itu pemecahan jumlah lembar saham, di mana lembar sahamnya menjadi banyak, maka stock reverse itu lembarnya itu menjadi lebih sedikit dan nilai nominal atau parnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas problem di halaman 13, problem 3. Jadi, kita akan masuk ke problem 3. Nah, problem 3 ini abracadabraco. Sebelumnya, ada ralat, jadi di share capital outstanding yang ada di statement of financial position diganti menjadi share capital ordinary. Yang ini. Lalu, pada tanggal 21 Oktober, yang menerbitkan 120.000 lembar saham untuk membeli peralatan dengan fair value itu diganti menjadi harga jual peralatan. Lalu yang terakhir, di tanggal 29 November, mengumumkan 10%, ditambahkan dengan dividen dari jumlah share capital ordinary yang beredar dengan harga tersebut. Lalu dilanjutkan dengan kalimat seterusnya yang ada di soal. Nah, jadi kita perhatiin nih, di statement of financial position, itu tuh dia punya share capital preference, terus share capital outstanding, ordinary shares dividend distributable, terus share premium preference, share premium ordinary, share premium treasury, retained earnings, sama treasury shares. Oke, kita masuk ke transaksi saham
Abracadabraco selama tahun 2009. Pertama ini kita masuk di tanggal 2 Januari. Dia bilang, perusahaan menerbitkan saham istimewa sebanyak 12.000 lembar dan saham biasa 33.000 lembar dengan harga pasar saham biasa 250 dan harga pasar untuk saham istimewa 400 lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Nah, jurnalnya itu cash di debit, share premium preference di kredit, sama share capital preference di kredit. Nah, angkanya itu 12.000 lembar saham dikali dengan harga pasarnya. Harga pasarnya 400 lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Nah, harga pasar saham biasa kan 250. Berarti 400 lebih tinggi. 250 ditambah sama 400. Dapat hasilnya 7.800.000. Nah, untuk share capital preference-nya itu 12.000 dikali dengan harga parnya 500 sama dengan 6 juta. Lalu untuk share premium preference-nya tinggal kita selisihin. 7.800 dikurang 6 juta. Dapat hasilnya 1.800.000. Lalu kita mencatat cash, share premium ordinary, lalu share capital ordinary. Nah, untuk angka cashnya sendiri berarti kan 33.000 dikali dengan 250. Lalu di share capital ordinary-nya 33.000 dikali dengan harga parnya, yaitu parnya 246. Dapat hasilnya 8.118. Lalu share premium ordinary-nya tinggal kita selisihin. 8.250 dikurang sama 8.118. Dapat hasilnya 132.000. Nah, lalu kita lanjut di Februari 14. Membagikan dividen saham yang sebelumnya telah diumumkan pada tahun 2018. 14 Februari. Nah, kita kalau misalkan membagikan dividen yang sebelumnya telah diumumkan, berarti kita lihat nih di Statement of Financial Position. Dia kan terdapat Ordinary Share Dividend Distributable sebesar 32.595.000. Berarti kita tulis di debitnya Ordinary Shares Dividend Distributable pada share capital ordinary sesuai dengan yang tercatat di SOFP-nya. Berarti 32.595.000. Terus share capital ordinary-nya juga sama. 32.595.000. Lalu kita lanjut di 3 Maret. 3 Maret itu dibilang, untuk membayar jasa reparasi kendaraan, perusahaan menerbitkan 45.552 lembar saham biasa dengan harga pasar 25% lebih tinggi dari nilai par. Berarti kita catat repair and maintenance expense, lalu share premium ordinary, lalu share
capital ordinary. Nah, repair and maintenance expense-nya itu kan 45.552 lembar kan, dikali sama, kan dia bilang 25% lebih tinggi dari nilai par. Berarti 125% karena dia lebih tinggi dikali sama nilai parnya 246. Ketemu hasilnya 14.007.240. Lalu untuk share capital ordinary-nya itu nilainya 45.552 lembar dikali dengan parnya 246. Dapat hasilnya 11.205.792. Untuk share premium ordinary-nya tinggal kita selisihkan antara repair and maintenance expense dengan share capital ordinary-nya. Ketemu hasilnya 2.801.448. Lalu kita lanjut ke tanggal 28 April. Di soal disebutkan menjual 1/5 treasury shares perusahaan dengan harga 255 per lembar. Nah, cara nyarinya itu berarti kan kita nerima cash nih. Terus terima share premium treasury. Lalu kita share treasury shares-nya. Oke, cara nyarinya itu kan dia bilang 1/5 ya. Berarti kan 1/5 dikali dengan lembar treasury shares-nya. Nah, cara untuk mengetahui lembar treasury shares-nya berarti kita lihat nih yang pas di share capital outstanding. Dia itu kan nge-issued itu 1.600.000. Tapi yang outstandingnya cuma 1.325.000. Berarti kita selisihin nih 1.325.000. Terus dikali dengan harga 255. Jadi cara ngitungnya itu 1/5 treasury shares, berarti kan 1/5. Nah, treasury shares-nya kan belum diketahui nih tadi. Nah, cara nyarinya itu dilihat dari SCO issued-nya dikurang sama SCO outstanding. Lalu dikali dengan harga pasarnya ini 255. Ketemu hasilnya 14.025.000. Untuk treasury shares-nya berarti 1/5 dikali lembarannya itu 1.600.000 dikurang dengan 1.325.000. Jadi issued sama outstanding dari share capital ordinary-nya. Lalu dikali dengan cost-nya 250. Ketemu hasilnya 13.750.000. Nah, share premium treasury-nya tinggal diselisihkan antara cash yang didapat 14.025.000 dikurang dengan 13.750.000 cost dari treasury shares-nya. Dapat hasilnya 275.000. Nah, selanjutnya di tanggal 25 Mei. Dia bilang itu perusahaan melakukan share split 3-for-2 untuk saham biasa. Nah, berarti kalau perusahaan melakukan share split, berarti kita tidak mencatatnya alias no entry. Nah,
Cuma, kita harus bikin catatan nih. Jadi, ketika adanya share split itu kan pemecahan lembar saham nih. Nah, ketika ada pemecahan lembar saham, berarti sahamnya itu akan menjadi lebih banyak kan? Nah, yang akan dipengaruhi itu share capital ordinary yang outstanding, lalu juga si treasury shares-nya. Oke, untuk yang outstanding, nah cara ngitungnya itu, kan dia bilang share split 3/4. Berarti setiap 2 lembar saham dipecah menjadi 3. Berarti sama dengan 3/2 dikali dengan, nah kita lihat nih yang outstandingnya. Berarti kan dari statement of financial position 1.325.000, ya kan? Ditambah dengan tanggal 2 Januari yang menerbitkan saham biasa 33.000 lembar. Lalu di tanggal 14 Februari membagikan dividen saham sebelumnya yang telah diumumkan pada tahun 2018. Nah, berarti ditambah, nah kan karena nggak ada lembarannya, kita cari nih. Caranya itu, nilainya 32595.000 dibagi dengan parnya 246. Lalu ditambah lagi dengan tanggal 3 Maret. 45.552 lembar. Lalu ditambah lagi di tanggal 28 April. Nah, di 28 April dia itu menjual treasury shares cost-nya itu 13.750.000. Nah, 13.750.000 dibagi sama 250 supaya kita tahu berapa treasury shares yang dijual. Nah, nanti hasilnya itu setelah share split menjadi 22.386.578 lembar. Nah, sedangkan parnya menjadi 2/3 dikali dengan 246. Ketemu nanti hasilnya jadi $164. Lalu, untuk yang treasury shares-nya, nah, untuk yang treasury shares berarti cara ngitungnya itu kan share split 3/4, 3/2 dikali dengan lembaran treasury shares. Nah, berarti kan cara nyarinya tuh tadi kan 1/5 nih yang dijual, sisanya kan berarti 4/5. Ya kan? Terus dikali dengan nilai si treasury shares yang masih utuh yang ada di statement of financial position. 68.750.000 dibagi dengan cost-nya 250. Jadi yang di treasury shares ini, kita itu nyari treasury shares yang tersisanya setelah dia ngejual. Terus kita share splitin 3/2. Ketemu hasilnya lembarannya itu 330.000 lembar. Nah,
Untuk cost-nya berarti dari 250 itu dikali sama 2/3. Dapat hasilnya 166.667. Kita bulatkan jadi 167. Oke, kita lanjut di 12 Juni. Dia itu bilang mengumumkan dividen tunai untuk saham biasa sebesar 280 per lembar serta bagi pemegang saham istimewa. Pencatatan akan dilakukan pada Juni 30 dan pendistribusian dividen akan dilakukan pada 10 Juli. Nah, berarti kita didebit cash dividen pada dividen payable. Untuk yang preference itu, angkanya dapat dari 266 juta ditambah, ini 266 juta itu nilai si preference yang ada di SOFP. Terus ditambah di Januari tanggal 2 transaksinya. Dia 6 juta. Ya kan? Baru kita kali dengan ininya. Dia bilang itu 9% tuh yang kata di SOFP-nya. Nah, berarti 266 ditambah 6 juta dikali sama 9%. Hasilnya itu nanti jadi 24 juta 480 ribu. 24 juta 480 ribu. Nah, sedangkan untuk yang ordinary itu caranya. Nah, caranya itu 280 yang dividennya dikali sama nilainya itu. Nilai yang terakhir. Lembarannya itu ada 2.386.578. Nah, nanti ketemu hasilnya itu 668.241.840. Nah, berarti tinggal kita jumlahin. 24.480 ditambah dengan 668.241.840. Ketemu hasilnya 692.721.840. Nah, tadi dia bilang pencatatan itu 30 Juni, terus pembayarannya itu 10 Juli. Oke. Nah, transaksi selanjutnya kan tanggal 8 Juli tuh. Berarti 30 Juni pas dia itu pencatatan, kita akan melakukan entry to no entry. Ya kan? Terus kita lanjut ke tanggal 8 Juli. Dia bilang membeli kembali saham treasury sebanyak 15.000 lembar dengan harga 200 per lembar. Berarti kan treasury shares terus pada cash. Lembarannya itu dia bilang 15.000 dikali dengan 200 harganya. Dapat hasilnya 3 juta. Lalu kita bisa lanjut ke yang
10 Juli nih untuk pembayaran dividen yang dideklarasikan pada tanggal 12 Juni. Nah, berarti 10 Juli itu dividen payable pada cash. Nah, angkanya sebesar 692.721.840. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut di tanggal 21 Oktober. Di 21 Oktober, dia itu bilang menerbitkan 120.000 lembar saham biasa untuk membeli peralatan dengan harga jual peralatan 30 juta dan harga pasar saham biasa 260 per lembar. Berarti peralatan kita nerima equipment, terus kita ada share premium ordinary, lalu ada share capital ordinary. Karena kita membeli equipment dengan menerbitkan saham biasa. Nah, untuk nilai equipment sendiri, itu kita menggunakan nilai harga pasar saham biasa. Jadi 120.000 lembar dikali dengan 260. Jadi nilai equipment yang kita catat itu sebesar nilai harga pasar saham biasa dikali dengan lembar saham yang kita terbitkan. Jadi bukan dengan harga jual. Kecuali kalau misalkan kita tidak ada data harga pasar saham biasa, baru kita menggunakan harga jual. Nah, berarti sama dengan equipment-nya itu 31.200.000. Lalu, si share capital ordinary-nya itu berarti 120.000 dikali 164 par terbaru setelah kita melakukan share split. Jadi kalau setelah share split, itu parnya berubah. Kita nggak menggunakan yang di statement of financial position, tapi kita menggunakan par yang sudah dihitung ketika ada share split. Dapat hasilnya 19.680.000. Lalu share premiumnya tinggal kita selisihkan. 31.200.000 dikurang 19.680.000. Hasilnya 11.520.000. Lalu kita bisa lanjut di tanggal 29 November. Nah, 29 November itu dia kan mengumumkan 10% dividen dari jumlah share capital ordinary yang beredar dengan harga tersebut. Bagi pemegang saham biasa, dengan harga pasar saham biasa itu 100 per lembar, dan pencatatan dan pendistribusian dilakukan pada 11 Desember dan 2 Januari. Jadi, jurnalnya itu kan dia share dividen, ya kan? Terus kita lengkap, itu share ordinary, share dividen, distributable. Nah, angkanya ini, share dividennya itu, cara nyarinya itu, kita cari lembarannya nih. Kan lembaran terakhir setelah di share split itu 2.386.000
578. Lalu dikurang dengan 15.000 pembelian treasury shares di tanggal 8 Juli, lalu ditambah dengan 21 Oktober yang 120.000 lembar. Lalu dikali dengan 10%, karena dia hanya mengumumkan 10% dividen, terus dikali dengan harga pasarnya 100. Dapat hasilnya 24.915.780. Nah, kita mencarinya ini caranya 2.386.578 dikurang 15.000 ditambah sama 120.000 terus dikali sama 10%, karena dia mengumumkan 10% dividen, terus dikali dengan nilai parnya, yaitu 164. Ketemu hasilnya 40.861.879. Nah, karena nilai pasarnya itu lebih kecil dibandingkan parnya, berarti share premiumnya kita taruh di debit. Angkanya kita selisihkan. Ordinary share dividend distributable dikurang sama share dividennya. Dapat hasilnya 15.946.099. Nah, tadi dia bilang 11 Desember itu pencatatan, lalu 2 Januari itu pembayaran. Terus kita lihat nih, berarti kan yang terakhir Desember 31, berarti 11 Desember itu kita akan tulis no entry, lalu kita akan masuk di transaksi tanggal 31 Desember. Nah, di 31 Desember ini dia bilang mengumumkan laba bersih yang diperoleh tahun ini yaitu sebesar 1.325.000.000. Berarti income summary pada retained earnings yaitu sebesar 1.325.000.000. Nah, setelah ini kita ada jurnal satu lagi nih. Jadi, untuk di soal ini, yang diminta itu seluruh jurnal transaksi dan jurnal penutup. Nah, di sini kita akan menutup si dividennya, retained earnings, lalu cash dividend, karena kita ada bayar dividen di tanggal 12 Juni, sama kita ada di tanggal 29 November, share dividend. Nah, angka cash dividend ini kita cari yang 692 ini pas kita bayar 10 Juli. Terus untuk share dividennya itu kita menggunakan angka yang di transaksi 29 November, 24.915.780. Lalu retained earnings-nya tinggal kita jumlahkan. Cash dividend ditambah share dividend. Dapat hasilnya 717.637.620. Setelah transaksinya, berarti kita buat SOFP yang terbaru nih. Yang 31 Desember 2019. Jadi,
Pertama kan itu saldo awalnya 266 juta ya. Ditambah sama transaksi dia di tanggal 2 Januari. 6 juta kan? Nah, dapat hasilnya 272 juta. Lalu, shares issued-nya itu dia jadi 544 ribu shares. Di mana yang awalnya kan 532 ribu tuh yang di statement of financial position-nya. Ditambah sama transaksi 2 Januari yaitu 12 ribu. Terus lanjut kita ke share capital ordinary. Nah, share capital ordinary par value-nya itu jadi 164 yang setelah kita share split. Lalu untuk angkanya berarti kan dia yang awal itu 393.600.000 ditambah dengan tanggal 2 Januari lalu ditambah lagi di tanggal 14 Februari terus di tanggal 3 Maret yang 11.257.92 ditambah lagi sama transaksi di tanggal di tanggal 21 Oktober yang 19.680.000. Dapat hasilnya itu jadi 465.198.792. Untuk outstandingnya berarti kita hitung dimulai dari yang pas dia itu melakukan share split tanggal 25 Mei. Jadi lembarannya itu 2.386.578 dikurang 15.000 di tanggal Juli 18 karena dia itu membeli treasury shares, lalu ditambah dengan 120.000 di tanggal 21 Oktober. Jadi dapat hasilnya itu 2.491.578 shares outstanding. Nah, untuk share issued-nya berarti nilai 465 ini 465.198.792 dibagi dengan par yang baru yang sudah di share split 164. Dapat hasilnya 2.836.578 shares issued. Lalu untuk ordinary share dividend distributable itu kita lihat di transaksi tanggal 29 November yaitu 40.861.879. Sedangkan di share premium preference-nya itu kita mengambil angka 125 juta dari SOFP yang lama ditambah dengan angka yang ada di tanggal 2 Januari 1.800.000. Dapat hasilnya itu 126.800.000. Sedangkan untuk share premium ordinary berarti dari 260 juta SOFP yang lama ditambah dengan transaksi di tanggal 2 Januari
ditambah dengan transaksi tanggal 3 Maret, lalu ditambah tanggal 21 Oktober, ditambah dikurang dengan tanggal 29 November. Dapat hasilnya 258.507.349. Nah, untuk share premium treasury itu angkanya didapat dari 13.560.000 ditambah dengan transaksi di tanggal 28 April. Dapat hasilnya 13.835.000. Nah, untuk retained earnings-nya berarti 625.350.000 SOFP yang lama ditambah transaksi 31 Desember yang income summary, terus dikurang sama transaksi 31 Desember pas dia nutup dividen. Ketemu hasilnya 1,2 M 32.712.380. Nah, untuk treasury shares-nya ini kita lihat dari share split terakhir 33.000 shares dikali sama harganya 167. Dapat hasilnya itu 5.511.000. Ini minus. Ya kan? Terus treasury shares yang lain itu ada di tanggal 8 Juli. Dia itu membeli 15.000 shares dengan harga 200 per lembar. Berarti 15.000 dikali 200. Dapat hasilnya 3 juta. Nah, total equity itu tinggal kita jumlahin. Dari share capital preference sampai dia yang less treasury shares. Dapat hasilnya 2.401.404.400. Jadi kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya.